Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah hati ini terasa nyaman. Begitu saya datang dan menginjakkan kaki di masjid ini. Ini adalah Masjid Al-Muhammadi di daerah Tel Aviv. Jadi di Tel Aviv itu ada beberapa masjid, ya tidak banyak memang, bisa dihitung dengan jari. Ada beberapa yang besar, ada Masjid Muhammadi yang di tempat saya ada ini, lalu ada Masjid Hasan Bek dan ada Masjid Al-Bahar atau Masjid Laut ya, yang letaknya dekat dengan Laut Mediterania. Dan kalau saya lihat ini jamaah ya, ketika kita sudah jalan dan masuk ke masjid ini terasa sekali damainya, terasa sekali nyamannya. Nikmat luar biasa, apalagi didukung dengan arsitektur Turki. Ya, ini arsitekturnya Turki karena dibangun di masa khilafah Turki Ottoman. Ketika kita masuk itu bisa merasakan kenikmatan yang Masya Allah ya. Jadi kita capek jalan masuk ke masjid, hati kita nyaman, damai, badan kita pun terasa refresh ya, fresh sekali. Nah, saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kategori ini ya, bahwa nanti di hari kiamat ada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada 10 golongan yang dinaungi oleh Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang dia itu hatinya selalu terpaut dengan masjid. Bagaimana maksud terpaut dengan masjid? Dia ketika datang ke masjid nyaman, aman, damai, tentram. Pikirannya selalu ke masjid. Dia lihat apa kekurangan masjid, dia coba penuhi. Keinginannya selalu ke masjid. Inginnya selalu beribadah di masjid. Bahkan masjid dia bawa keluar masuk ke dalam hatinya. Sehingga dimanapun dia berada keinginannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini bisa terjadi, Masya Allah. Kalau kita bisa masuk dalam satu golongan di antara 10 golongan yang akan bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah anugerah yang luar biasa. Nah, di bulan suci ini kita diajarkan untuk senantiasa berangkat ke masjid, untuk senantiasa datang di masjid, apalagi di 10 terakhir. Nabi SAW menyunahkan kepada kita untuk i'tikaf, menyunahkan kepada kita untuk berdiam di masjid, beribadah, memperbanyak ibadah di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita di bulan suci Ramadan ini untuk bisa melaksanakan aktivitas i'tikaf di 10 hari terakhir ketika kita menjalaninya. Dan semoga ini menjadi satu modal kita untuk bisa mendapatkan naungan di mana nanti tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros syurga.